Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kali ini judulnya adalah Dia yang mengharapkanmu untuk kembali kepadanya. Sekali lagi masuk ke dalam general reading ya, silahkan. Difokuskan kepada seseorang ya. Kalau bacaan general teman-teman belum tentu bisa resonate karena ini adalah pembacaan umum. Energi banyak orang yang nonton ya, jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa, antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan. Kemudian bacaan saya ini semuanya sifatnya timeless atau tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video saya ini, mungkin memang energi kalian ditarik untuk menontonnya. Mungkin ada pesan-pesan positif untuk kalian. Oke? Kita lihat dulu kisah di antara kalian seperti apa dan pastikan kalian masuk ke dalam cerita yang terbaca di sini terlebih dahulu. Kalau tidak jangan dipaksakan, berarti ini bukan bacaan untuk kalian. Oke? Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen channel YouTube saya. Yang baru saja bergabung saya ucapkan selamat datang, salam kenal dari saya Julia Kim Tarot dari Kota Malang. Dan untuk yang di TikTok dan di Instagram itu semuanya hanya cuplikan dan potongan-potongan dari video lengkap saya yang di YouTube. Ya, silakan nonton yang lengkap di YouTube supaya kalian paham sepenuhnya tentang cerita yang terbaca. Jadi tahu resonate atau tidaknya dari sana ya. Ditonton dari awal hingga akhir, jangan lupa di subscribe. Oke, lanjut ya. Kita ambil 5. Kisahnya seperti apa teman-teman? Oke. Kisahnya seperti apa di antara kalian? Siapakah dia? Oke. Di sini. Ini adalah seseorang yang mungkin kalian mengingatnya terus ya. Sering mengingatnya, terutama kayak berputar-putar over in your head. Jadi berputar-putar di kepala ya. Oke, seperti terulang-ulang apa yang pernah terjadi di antara kalian. Seperti itu. Kemudian di sini adalah orang-orang yang the sword and rose ya. Di sini orang-orang yang punya power ya. Dia ini yang menginginkan kalian kembali adalah orang-orang yang punya power dan punya proteksi, orang-orang yang punya karakter ya. Tapi di sini dia adalah orang-orang menyembunyikan perasaan cintanya atau menyembunyikan kisah cintanya. Di sini unconditional love ya. Jadi kalian sebenarnya dengan orang ini mempunyai cinta atau kasih sayang yang besar ya. Kalian sudah tulus dan setia, memberikan banyak hal terhadap hubungan ya, terutama kepada dia secara khususnya. Dan tapi di sini seseorang ini seperti apa ya? Terkadang ada yang namanya jaga jarak ya, atau memproteksi ya, memproteksi. Dan kalian nggak bisa apa-apa. Oke, masuk ke dalam hubungan apa ini? The snake, competition. Nah, the other woman. Look over your shoulder. Ya, di sini ada hubungan-hubungan yang kompetisi ya. Kalau kompetisi dan the other woman ini mungkin ada cinta segitiga atau kalian pokoknya masuk ke dalam cinta segitiga, entah kalian yang dicurangi ya atau kalian mencurangi seseorang. Seperti itu teman-teman ya. Selalu saja keluar cerita-cerita seperti ini ya, dan kalian mencintai dengan tulus loh. Oke, langsung ya kita lanjut. Di sini ada new fase ya, fase baru. Ada perubahan pemikiran, ada renewal ya, pembaharuan terhadap pola pikir, lebih kepada seperti itu ya, ada transformasi, ada sesuatu yang bertumbuh ya. Bertumbuhnya di sini itu menjadi lebih baik ke arah pola pikir seperti itu. Ya, oke. Oke, di sini repot juga. Di sini ada soul contract, soul connection, partnership agreement. Ada agreement ya. Ada soul contract. Kalian itu punya soulmate ya. Bisa dengan orang ini atau dengan yang saya bilang tadi. Kalau kalian punya pasangan atau dia punya pasangan, ada soul connection atau soul contract atau agreement. Ada komitmen.
Tapi di sini sifatnya ada partnership juga ya. Jadi ada hubungan-hubungan yang secara jiwa terkoneksi ya. Kemudian di sini transformasi ini terkait dengan apa? Dengan ini, girl with a snake ya, seorang wanita atau energi feminin dengan energi-energi ular ya. Jadi di sini ular sifatnya melilit ya. Jadi membelenggu atau di sini dimanfaatkan ya. Ada yang dimanfaatkan ya. Mungkin kalian dimanfaatkan oleh orang ini ya. Pernah dimanfaatkan oleh orang ini ya. Kemudian kalau bisa dikatakan orang ini adalah orang baru di dalam hidup kalian karena ada orang lama ya. Sekali lagi mungkin ini masuk ke dalam cinta bersegi-segi atau kalau saya bilang ini orang yang apa ya sebenarnya mungkin berpasangan. Di sini kan berpasangan ya, gembok dan kunci. Tapi di sini meeting the one, open your heart, getting together, perfect. Nah, kalian menjalin satu hubungan dengan seseorang ya. Tapi di sini akhirnya kalian merasakan yang namanya seperti dimanfaatkan atau kayak apa ya, charm itu terbelenggu, terikat ya. Seperti itu. Ada yang dimanfaatkan juga. Akhirnya kalian berpikir untuk bertransformasi, merubah pemikiran ya. Karena satu sisi mungkin kalian memang sebenarnya di sini ada yang berat meninggalkan hubungan ini. Bukan apa, sebenarnya ingin, tapi ada secara jiwa itu sering terikat, masih terkait ya, sering ingat. Atau mungkin memang di sini kalian memang sudah punya pasangan sehingga nggak bisa apa-apa. Ya. Pengen transformasi. Oke, kemudian di sini ada Cupid arrow. Have faith, love is coming, surprise, invitation, or hesitation. Di sini ada satu keyakinan kalian untuk bisa tanpa dia. Ya, kalian yakin bahwa akan ada pengganti dia atau hal lain yang bisa membahagiakan kalian. Ya, selain dia. Seperti itu. Oke. Jadi ini kisahnya. Sosoknya pun tadi sudah muncul ya sedikit walaupun sekilas. Saya nggak mau berpanjang lebar tentang sosoknya. Silakan disesuaikan saja dengan kartu yang satu ini dulu. Pastikan kalian masuk ke dalam cerita ini. Kalau tidak berarti bukan bacaan untuk kalian video ini. Oke, kita lihat inisialnya dulu ya. Inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian ya. Juga mungkin nama depan, nama tengah atau nama-nama yang berkesan untuk kalian. Tapi ini sifatnya inisial saja ya. Ini hanya tambahan. Jangan dijadikan acuan. Yang jadikan acuan hanyalah kartunya ya. Oke, saya lihat. Saya kira cukup ya teman-teman. Saya mau atur dulu inisialnya. Sambil saya mau menyampaikan, ini adalah general ya, general. Karena general, energi banyak orang, jadi belum tentu bisa resonate untuk kalian. Kalau kalian ingin dibacakan untuk kalian sendiri ya, energi kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, kalian bisa personal reading di saya. Caranya adalah ketik daftar. Kemudian kirimkan ke admin saya, Mbak Tia. Nomor WA-nya, lewat WA ya, chat WA. Chat only, nggak nelpon. Nomor WA-nya ada di bawah setiap video deskripsi video-video di YouTube saya. Ya, nanti akan dibalas oleh Mbak Tia. Silakan dibaca, dipahami ya. Sekali lagi, pembacaan saya itu semuanya berbayar ya. Berbayar kemudian dengan video call ya. Saya mengutamakan interaksi dan live dengan saya langsung sehingga kalian juga bisa tahu bagaimana saya menarik kartunya. Kita bisa tanya jawab, pertanyaannya bebas ya, sesuai dengan durasi. Durasinya itu harganya adalah biayanya adalah 100.000 per 20 menit, berlaku kelipatan. Oke ya. Nanti kalau sudah dikirimkan rulesnya silakan dibaca
ya, dipahami. Kemudian lengkapi persyaratannya. Setelah transfer baru kita atur untuk jadwalnya. Paham? Oke. Lanjut. Itu inisialnya silakan disesuaikan, hanya tambahan saja. Kemudian kita lihat ya, kenapa sih dia kok ingin kalian kembali. Kita lihat ya teman-teman. Kita lihat kenapa sih dia kok ingin kembali. Yo, nggak kelihatan inisialnya. Kenapa dia ingin kembali? Oke. Kenapa dia ingin kembali? Kenapa dia ingin kembali? Kenapa dia berharap kalian ingin kembali? Ya. Karena di sini ya saya lihat ada yang bertransformasi, berubah pikirannya, ya. Emang berubahnya apa sih di sini? Kalau dibilang kembali berarti ada yang meninggalkan dong ya. Kenapa sih dia ingin kalian kembali? Kok angin ini sih, Rek? Kenapa dia ingin kalian kembali? Mengapa dia ingin kalian kembali? Mengapa dia ingin kalian kembali? Devil, oke. Kok ada devil? Devil ini adalah energi-energi kemelekatan ya. Kemelekatan itu apa ya? Melekat satu sama lain seperti saya bilang. Ada adiksi atau mungkin ketergantungan, kecanduan atau apapun yang sifatnya ada ada apa ya? Secara jiwa atau secara batin itu terkoneksi terus, ya. Lebih kepada obsesi, tapi ini kalau bilang kemelekatannya bukan hal yang positif ya, tapi lebih kepada hal yang negatif. Ada godaan, ada hubungan-hubungan yang tidak sehat ya. Kalau memang cinta segitiga atau bersegi-segi seperti yang saya bilang tadi, ya pastilah itu adalah bukan hubungan yang sehat ya. Salah menempatkan perasaan, salah memilih orang, ya ada ikatan-ikatan nafsu di sini. Jadi kemelekatan itu lebih kepada ikatan, tapi lebih kepada ikatan yang sifatnya itu tidak sehat ya. Ada hubungan-hubungan toksik. Kemudian ada di sini memang yang tercengkeram ya, bisa tercengkeram secara fisik, secara batin, juga secara pemikiran ya. Kayak gimana sih tercengkeram itu ya, terkungkung. Oke, di sini ada konflik. Jadi mungkin kalian berpisah karena konflik. Bisa konflik secara nyata, bisa konflik batin ya, entah dia atau seseorang, entah dia atau kalian ya, di sini. Kemudian di sini devil seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian di sini ada Five of Pentacles ya, Pentacles di sini itu ada keputusasaan. Jadi kenapa dia ingin kalian kembali? Ada kesulitan, keputusasaan. Lebih banyak dalam hal materi, tapi tidak selalu. Di sini orangnya memang butuh dukungan. Dia yang mungkin kalian setelah berpisah, mungkin dia yang meninggalkan atau kalian yang meninggalkan. Di sini dia kemudian salah mencari dukungan, ya. Kemudian ada juga di sini beberapa orang yang sakit ya, secara fisik atau secara batin. Jadi kenapa dia mengharapkan kalian untuk bisa kembali? Ya ini tadi, dia butuh bantuan, butuh dukungan. Dia sekarang hidupnya kurang beruntung, ya. Seperti itu. Kalau dikaitkan dengan materi, orang ini lagi nggak punya duit. Jadi kalau bisa dikatakan orang ini ingin kalian kembali atau dia ingin kembali kepada kalian, ya. Tapi di sini memang bukan hal yang baik ya, karena di sini devil, di sini mencari butuh dukungan, butuh bantuan. Ya oke lah kalau orang itu butuh bantuan, kita dengan ikhlas membantu. Tapi kalian yang tahu sendiri ya, sesuaikan sendiri apakah orang ini layak untuk kita bantu. Sebenarnya membantu tidak perlu ya, tidak perlu menimbang-nimbang siapa yang harus dibantu, asal kita ikhlas ya. Cuman kalau di sini devil, kemelekatan yang sifatnya itu kurang baik, energi-energi yang tidak baik
Ya, seperti yang di sini ya, pemanfaatan. Akhirnya datangnya hanya ada butuhnya. Akhirnya kita seperti apa ya, kayak bukan ingin dihargai seperti apa, tapi kalau dimanfaatkan terus kan juga seakan-akan kita tahu dimanfaatkan tapi membiarkan ya. Tergantung juga sih, kalau kalian ikhlas it's okay. Cuman kalau memang dimanfaatkan terus, yodedel duel ya. Hancur lebur nanti diri kita, jiwa kita, ya kan? Kemudian di sini Knight of One. Knight of One di sini lebih kepada suasana hati yang mudah berubah. Ini adalah sosok ya. Knight of One, sosok yang lebih ke maskulin. Orang ini kalau dibilang ya, kalau ditanyakan, dia ingin kembali ini memang benar-benar mau serius atau bertobat? Enggak. Karena di sini Knight of One, orang yang memang secara mood ya, maksudnya suasana hati itu mudah berubah. Pikirannya pun juga mudah berubah. Ya. Orangnya ini beberapa memang playboy ya. Playboy. Seperti itu. Dan dengan sikapnya yang seperti itu, dulu kalian sudah merasakan bahwa dengan orang ini ya sebelumnya itu nggak enak, dan kalian sudah berubah pikiran. Ya sekarang terserah kalian apakah kalian mau kembali dengan orang ini, karena di sini energinya tetap loh ya. Kemudian lanjut di sini Nine of Pentacle ya. Dia ini ingin hidup nyaman seperti pada saat bersama kalian. Kalian banyak memberikan waktu itu ya, ceritanya seperti itu. Kemudian di sini, tapi dia nggak mau berkorban. Di sini dia itu posesif, serakah ya. Inginnya untuk dia aja. Dia maunya berbagi. Tapi kalau kalian berbagi kepada dia, tapi dia tidak berbagi kepada kalian. Nah, seperti itu. Bisa dibilang pelit atau serakah lah, lebih pada serakah. Dia pengen senang-senang. Pengen senang-senang, tapi ya itu tadi, bukan dari dia, tapi dari kalian. Nah, jadi kenapa dia ingin kembali? Ini tadi teman-teman. Padahal di sini kalian sudah mulai merubah pikiran. Oh wait, kalau seperti itu. Oke. Kalau gitu kita lihat ya, perasaan dia kepada kalian saat ini seperti apa? Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian saat ini seperti apa? Jadi teman-teman, orang yang menginginkan kalian kembali ini, apakah dia ada penyesalan? Sebentar, kita lihat ya, adakah penyesalan dari dia? Perasaan dia dulu ya. Saya ambil. Oke, perasaan. Orang ini kuat malu ya. Kuat malu. Oke, ntar. Tuh kan? Dan ini sebenarnya sering juga terjadi ya. Perasaan dia itu ada perasaan yang besar ya, cinta sebenarnya. Tapi cintanya posesif ya teman-teman ya. Karena ya nggak bisa dipungkirin. Walaupun dia kayaknya ini memang karakter ya. Karakternya dia, bahwa dia itu orang nggak mau susah, maunya dompleng sama orang lain, seperti itu ya. Pengennya happy-happy tapi bukan dengan jerih payah atau keringatnya, tapi lebih kepada dompleng atau mungkin nunut. Nunut itu apa? Numpang. Di sini dia sebenarnya itu pengen selalu terkoneksi dengan kalian sih. Secara hati memang sering ingat ya, hatinya melekat, soulmate ya, soulmate. Di sini dan di sini heart ya. Di sini dia masih ada satu obsesi untuk dan yakin kalian menerima dia. Dia juga merasa kalian masih cinta sama dia. Kalian bisa ditaklukkan lagi seperti itu dengan kemampuannya dia. Sebenarnya ini tidak sekali, dua kali ya. Ada hal yang sering berulang di sini. Begitu, teman-teman. Gimana? Inilah dia loh yang ingin kalian kembali. Oke, kita lihat ya. Terus dia keinginannya terdalamnya
Coba keinginan, energi keinginan dia, keinginan terdalamnya dia. Waduh, kok yang saya tarik orang-orang yang nggak sip gini ya. Sampai kaku perut saya. Kenapa? Ada yang merasa kalau orang ini mulai mendekat, kalian mulai tegang, kemudian sampai perutnya kram. Nggak perlu, teman-teman. Trauma ya. Kapok ya. Coba saya lihat keinginan dia. Oke. Dia ada beberapa yang dia ingin membuat kalian percaya ya, bahwa mungkin dia nggak akan melakukannya lagi, dia akan berjanji seperti ini dan itu, atau ingin meyakinkan kalian bahwa dia sudah baik, sudah berubah, nggak akan memanfaatkan. Bisa juga lewat temannya atau apa ya di sini. Padahal di sini release your ex ya, true love, let go of control issue ya. Sebenarnya di sini ada pesan loh untuk kalian ya. Kalian beberapa yang keinginan dia sih ya, kalau keinginannya dia ingin kalian percaya sama dia ya, bisa melewati teman atau apa untuk meyakinkan, membantu meyakinkan kalian bahwa enggak, saya enggak lagi nyakitin kamu, enggak akan mencurangi kamu, saya enggak akan memanfaatkan kamu. Udah yang dulu sudahlah dulu. Saya datang dengan cinta lagi. Dan saya tidak akan mengekang kamu, nggak akan posesif. Tapi di sini ada pesan bahwa nggak perlu untuk kalian perlunya melepaskan orang ini, karena saya lihat energinya kurang baik ya. Kalau baik ya saya bilang baik ya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau keinginan dia. Coba sih, kalau memang keinginannya seperti itu, niatnya dia ingin kalian kembali itu masih dengan versi-versi dia yang masih gitu-gitu juga ya. Kita lihat pesan alam semesta ya. Apakah perlu apa yang harus kalian lakukan ya? Apa yang harus kalian lakukan, kita lihat ya. Oke, kita lihat apa yang sabar. Apa yang harus kalian lakukan dalam menghadapi orang ini? Oke. Trust, transformation occur through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Jadi gini, transformasi. Kalian harus percaya, kalian bisa bertransformasi untuk menjadi lebih baik tanpa orang ini. Kemudian yang kedua, twin flame, your passion ignites. Ya, sebenarnya memang tidak bisa dipungkiri, bisa kalian itu twin flame atau soulmate, sehingga sulit untuk bisa melupakan, memaafkan, mengikhlaskan, ya, melupakan dia, ya, itu sulit. Dari hati dan pikiran kalian, sering teringat. Jadi begini, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstance you currently find yourself in. Jadi gini, tutuplah mata dan kemudian katakan kepada hatimu, pada dirimu sendiri, bahwa kamu layak untuk merasakan kebahagiaan. Ya, kamu bisa mengikuti yang namanya happiness atau joyful atau kebahagiaan, kegembiraan. Kamu bisa mengikuti itu, bisa merasakan kebahagiaan di dalam hidup kamu, ya. Jadi, kalau dikaitkan, ya, kalian harus percaya bahwa kalian bisa bahagia, walaupun ini twin flame, walaupun masih ingat. Dan percayalah, transformasi itu akan bisa kalian terima, bisa kalian dapatkan saat kalian apa? Ini,
kalian percaya bahwa kalian mampu. Nah, ini masalahnya di twin flames ya. Tapi saya sulit untuk melupakan, sering ingat. Kalian sering mengingat dia ya. Seperti tadi mana? Kartu ini ya. Nih. Ingat akan memori bersama dia, entah yang pahit, entah yang manis ya. Entah yang manis, yang pahit. Kemudian perasaan-perasaan atau mungkin kemarahan, lebih banyak kemarahan, kekecewaan terhadap dia. Itu yang terus-menerus ada di hati dan pikiran kalian. Itu yang membuat kalian seakan-akan soulmate dan twin flame. Ya. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi ya, terlepas saya dari saya adalah tarot reader ya, ada istilah twin flame, karmic, soulmate. Itu kalau bagi saya hanya istilah. Yang penting adalah solusinya. Dalam setiap permasalahan di hubungan yang katanya twin flame, katanya soulmate, dan menurut teorinya adalah karmic, toxic, dan lain sebagainya. Kalau memang sudah istilahnya seperti itu, terus mau apa? Kan yang penting solusinya. Yang penting kalian bisa bahagia. Kan seperti itu. Jadi gini teman-teman, kalau kalian tetap memelihara energi-energi kekecewaan, kemudian mengingat bagaimana dia menyakiti kalian, bagaimana kalian tersiksanya karena dia, ya mungkin ada banyak luka yang dia berikan kepada kalian. Kalau kalian mengingat itu terus, ya ini akan berlaku soulmate, twin flame, karmic relationship, nggak akan putus. Ya, kalau ada yang bilang kalian harus memutuskannya adalah dengan begini dan begitu. Satu sebenarnya solusinya, jangan dipikirin lagi, diikhlaskan bahwa ya rencana Tuhan untuk kalian juga untuk dia memang berbeda. Ya, mungkin dia memang dibuat menjadi sosok yang mungkin negatif. Ya kalian tapi kalian jangan ikut energi itu. Kalian harus positif supaya dia yang negatif bisa lepas dari kalian. Seperti itu. Dan hal-hal yang positif bisa ikut sama kalian gitu loh. Ya, analogi sederhananya seperti itu. Kalian gak akan bisa lupa, gak akan bisa bertransformasi. Kalian tidak akan bisa bahagia kalau kalian tetap memelihara yang namanya energi-energi kekecewaan, sakit hati, dan sebagainya karena dia. Pada prinsipnya sebenarnya bukan dia yang menyakiti kalian. Oke lah secara nyata, iya dia nipu saya. Dia memanfaatkan saya. Jangan khawatir, jangan pernah berharap dia meminta maaf, bertanggung jawab. Paling tidak dari lisannya dia bilang bahwa ada penyesalan. Nggak penting teman-teman. Selama kalian masih mengharapkan seperti itu, kalian nggak bisa bangkit. Ya, walaupun bangkit, kurvanya itu gini, turun lagi. Kenapa nggak begini aja? Ya naik gini, set. Kalau begini terus, nggak selesai-selesai. Kapan kalian bahagianya? Bahagia yang hakiki, artinya yang kalian merasakan bahwa benar-benar segala sesuatunya itu jadi bisa dinikmati, ya. Ada berkatnya. Kalau kalian memelihara energi yang negatif, saya kira sulit loh untuk merasakan nikmat. Segala sesuatunya kadang-kadang terpentok dengan, kalau ingat mangkel lagi, kalau ingat sebel lagi, ya, rugi. Sementara dia belum tentu mikirin kalian gitu loh. Iya nggak? Jadi apakah itu bukan perbuatan yang sia-sia, membuang waktu yang sia-sia? Sekalinya ingat langsung ditepis teman-teman. Ya sudahlah ya. Itu masa lalu. Sekarang saya mau yang masa sekarang dan masa depan yang lebih indah versi saya. Seperti itu teman-teman. Oke, ada pesan apa lagi dari semesta untuk kalian? Kita lihat ya. Jadi kalau ditanyakan, dia ingin dia mengharap kalian kembali kepadanya. Tadi sudah saya jelaskan orangnya itu ya, keinginan dia kembali. Kenapa dia berharap kalian kembali? Ya untuk begitu lagi dimanfaatkan, karena dia merasa selama bersama kalian itu enak gitu. Dia ingin mengulang itu karena kondisinya sekarang dia kurang baik. Nggak ada sendenan, nggak ada sandaran. Oke.
Saya kira tadi seseorang yang mengharapkan kalian kembali adalah penyesalan, kemudian ingin membahagiakan kalian. Ya, coba sih niatnya kalau kalian kembali atau kalian kembali bersama ya, dia gimana sih? Apakah akan memperlakukan kalian lebih baik? Coba saya lihat. Mungkin saja ya. Coba saya lihat lagi. Adakah keinginan dia untuk memperlakukan kalian lebih baik? Kalau kalian kembali dia gimana? Kalau tadi sih seperti itu ya. Coba diperjelas dengan ini. Kalau tadi kenapa dia menginginkan kalian kembali itu tadi ya. Kalau memang kalian kembali beneran ya kepada dia, menerima dia lah ya. Oke, ada penyesalan. Mungkin dia akan meminta maaf. Coba saya lihat lagi ya. Tapi kalau penyesalan yang sementara, saya kira ya, ini adalah satu red flag. Red flag artinya sudah jadi peringatan bahwa kalian sudah yang namanya, oh dia mau baik kok. Sebentar. Orang ini sudah oke. Baiknya sebentar teman-teman. Merasa bersalah. Ya mungkin dia karena sudah ada pencerahan secara pemikiran batin, ada pencerahan, enlightenment. Oh ya, aku selama ini salah sama kamu, aku mau kamu kembali, aku menyesal, aku mau minta maaf. Tapi kalau setelah kalian kembali dia akan tipu daya lagi. Gak bisa teman-teman, saya pikir tadi ada satulah sedikit yang sifatnya positif gitu. Ternyata enggak, dan di sini bottom of the deck-nya ini kembali membuat kalian bingung karena di sini ada kesombongan, vanity. Gak bisa rek. Saya pikir tadi adalah sedikit kebaikan, masa orang jelek terus sih, masa nggak ada baiknya ya. Tapi kalau untuk kasus ini, judul ini sih ternyata juga enggak gitu. Coba saya pengen lihat juga. Kalau kalian nggak mau dia gimana ya? Kalau kalian nggak mau dia gimana? Kalau kalian mengabaikan keinginan dia, mungkin dia sudah lewat chatting atau ada pendekatan atau minta tolong temennya untuk gimana caranya supaya ini ya kalian bisa kembali, paling tidak ada koneksi lagi gitu ya. Kalau kalian tidak mau menerima dia, kemudian dia seperti apa? Dia nggak sabar, ngamuk rek. Impatient ya, dia akan nggak sabar ya. Mungkin nggak sabar itu mungkin dia akan melakukan hal-hal yang lain ya. Coba bittersweet. Oke. Dissipating, mengusir. Bittersweet, oke. Ya kekecewaan. Oh dia berusaha untuk bijak ya. Mungkin kalian mengusir dia ya. Ya. Akan ada jalan buntu kok. Artinya kalian sudah tidak memberikan akses, sepertinya seperti itu. Kalau kalian nggak memberikan akses ya sudah, dia merasa terusir dan membuat dia marah sih. Dan akhirnya dia telan aja. Bittersweet. Pahit manisnya ya dia telan. Karena dia juga sudah merasa kok. Merasa ini ya bersalah, dia juga sudah ada pencerahan. Siapa tahu kalian mau menerima dia. Kalau kalian nggak mau ya ini dia berusaha untuk bijak ya. Karena sebenarnya niatnya seperti ini sih. Coba sih saya lihat, pengen tahu juga. Ada kasih ketulusan sedikit saja di hatinya, ketulusan untuk kalian. Kalau perasaannya tadi cinta ya, kemelekatan tapi lebih ke situ. Oke. Apakah ada ketulusan? Sedikit saja ketulusan. Kok nggak ada bagusnya gitu loh teman-teman. Masa sih orang seburuk ini? Ya coba saya lihat. Saya ambil 3. Bentar.
Oke. Ya, muter-muter gitu aja. Enggak ada ketulusannya teman-teman. Keinginan untuk berubah menjadi orang yang baik, tulus untuk kalian. Kak Ono. Sorry to say, memang seperti ini. Saya sudah memaksakan untuk banyak kartu tapi yang keluar tetap. Ya. Oke, saya kira itu aja teman-teman. Silakan disesuaikan. Kalau memang kali ini belum resonate, kalian bisa tonton video-video saya yang lainnya di YouTube ya, tonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya. Kalau memang kali ini nggak resonate, kalian bisa tonton yang di sana ya. Banyak judul yang sudah saya upload. Silakan dipilih, mungkin di sana akan lebih resonate untuk kalian ya, lebih cocok untuk kalian. Ambil yang positif ya, bijak-bijak dalam menyikapi kartu tarot. Sekali lagi jangan percaya 100% kepada kartunya, kartu tarotnya, tapi ambil hikmah positifnya, pelajarannya ya, manfaat positifnya. Kalau memang kalian nggak suka dinasehatin ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau saya lebih banyak membacakan soal yang nasihat-nasihat, pencerahan-pencerahan seperti itu teman-teman. Oke, ini tadi belum ya, coba deep emotional healing, langsung saja healthy communication. Bentar, coba tambah pesan untuk kalian ya, tambah pesan untuk kalian menyikapi, apakah saya harus meninggalkan, mengabaikan saja, atau tetap berhubungan baik sama orang ini. Coba kita lihat ya. Kak mari-mari rek. Padahal saya tadi sudah pamit. Ini paling ada penonton-penonton yang belum puas itu loh. Padahal sudah banyak kartunya. Oke. Spiritual path ya. Your true belief are becoming clear to you, which prompt you to make necessary life changes. Jadi kalian harus membangkitkan yang namanya spiritual. Spiritual bukan supranatural, tapi spiritual itu lebih kepada jiwa, kekuatan batin. Caranya adalah mendekatkan diri sama Tuhan supaya kalian selalu dalam perlindungannya, ya. Karena alam semesta ya, bisa dikatakan Tuhan itu menyajikan kalau kalian dekat ya dan percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, Tuhan akan membuat hidup kamu itu berubah menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Dan di sini multifaceted ya. There are many layers and dimension to the situation or person you are asking about. Di sini banyak di antara kalian ingin tahu lebih banyak tentang orang ini ya. Kelihatan seperti tadi ya, saya sudah tutup tapi masih ada yang ingin tahu ya. Jadi saya kayak harus membukanya lagi dan di sini memang tampak there are many layers and dimension to the situation or person you are asking about. Kalian ingin tahu banyak tentang orang ini, tapi saya kira cukup lah. Kalian kalau ingin tahu yang namanya kedepannya seperti apa, apakah dia akan seperti ini, dia akan seperti itu, ataukah kedepannya hal-hal yang belum terjadi kalian tanyakan. Sekali lagi, saya nggak mau bacakan. Itu adalah wewenangnya Tuhan, dan secara agama manapun nggak boleh melihat apa yang sudah wewenangnya Tuhan, ya. Karena yang itu wewenangnya Tuhan mutlak loh, termasuk jodoh mati dan rezeki ya. Kita nggak berhak ya, nggak boleh ikut campur. Kita tugasnya adalah menjalani hidup, percaya yakin bahwa yang diberikan itu adalah yang terbaik. Kalau kita hidup berarti kita harus berjuang, berusaha, banyak doa, selebihnya tawakal. Klise bunda, memang itu ya. Masalahnya jangan bilang klise, apakah kalian sudah melakukannya atau belum? Oke, kemudian di sini deep emotional healing. Your heart is ready to heal from past experience, and you are willing to devote time and energy towards therapeutic care. Di sini hati kamu ya, luka batin kamu dari masa lalu siap untuk penyembuhan ya, dan ini saatnya kamu
untuk bisa healing, intinya healing. Saatnya kalian healing ya. Jadi sekali lagi seperti yang saya tadi bilang ya, healinglah teman-teman ya. Lupakan yang namanya bagaimana dia melukai kalian atau memori tentang dia ya. Tapi jangan nyanyi lumpuhkanlah ingatanku tentang dia ya. Memori tentang dia nggak usah. Nggak usah yang seperti itu, tapi lebih kepada kita kalau mengingat-ingat itu terus ya, kita nggak akan bisa healing. Sementara kalau seperti itu terus kita menggenggam erat memori ya, kemudian kita tidak bisa mengikhlaskan, memaafkan ya, merelakan, kita akan susah sendiri. Sementara dia belum tentu. Jangan-jangan dia sudah healing dan dia sudah bahagia. Tapi kalau tadi saya lihat kok dia nggak bahagia ya. Mungkin karma. Jangan disyukurin, jangan didoakan seperti itu. Jangan lupa doa yang buruk akan kembali kepada kita, doa yang baik juga akan kembali kepada kita. Oke, saya kira itu saja. Selamat healing untuk teman-teman yang masuk ke dalam cerita seperti ini, karena sarannya untuk healing, lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Gak usah cari tahu macam-macam tentang dia lagi, karena dia sudah nggak bermanfaat untuk kalian. Kenapa kalian tidak membuka lembaran baru dengan orang baru, dengan lingkungan baru, dengan energi baru? Ya, kemudian menerima reward hadiah-hadiah dari Tuhan yang baru ya. Jadi kalian bisa menikmati sesuatu yang bisa mendapatkan sesuatu yang bisa kalian nikmati. Nggak lagi-lagi ke masa lalu. Duh, nggak zaman teman-teman, maju teman-teman, bangkit ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi.